Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Suwandi, merupakan dosen di Teknik Informatika Universitas Bina Nusantara, kampus Kota Bandung. Berikut ini merupakan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut dengan PDD UKT PT. Pada video kali ini, saya akan mendeskripsikan satu mata kuliah yang biasa saya ampu, yaitu Scientific Computing. Materi-materi yang akan disajikan dan akan dipelajari pada mata kuliah Scientific Computing itu sudah tertuang dalam rencana pembelajaran semester, atau yang dikenal di BINUS dengan istilah course outline. Berikut ini merupakan deskripsi dari mata kuliah Scientific Computing. Mata kuliah ini dirancang khusus agar mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menyelesaikan masalah numerik. Dalam hal ini, akan digunakan bahasa pemrograman, yaitu bahasa pemrograman Python. Adapun setelah menyelesaikan dari perkuliahan ini, diharapkan bahwa mahasiswa dapat memahami secara komprehensif dan familiar terhadap penggunaan Python dalam menyelesaikan masalah numerik. Learning outcomes atau yang biasa dikenal dengan capaian pembelajaran dari mata kuliah Scientific Computing itu terbagi menjadi 4 poin. LO yang pertama adalah mahasiswa mampu menggunakan Python untuk melakukan komputasi dalam komputasi sains. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu dalam menyelesaikan sistem persamaan linear, regresi, interpolasi dengan menggunakan teknik-teknik yang sudah disampaikan dalam komputasi sains. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi dan mengaplikasikan dari Deret-Taylor, serta bisa menghitung akar dari suatu persamaan dengan menggunakan teknik-teknik yang sudah disampaikan dalam Scientific Computation. Kemudian LO yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan mengaplikasikan turunan numerik, integral numerik, dan persamaan diferensial biasa dalam teknik-teknik yang sudah disampaikan pada mata kuliah Scientific Computing. Adapun topik yang disajikan dalam mata kuliah Scientific Computing itu meliputi pengenalan Scientific Computing dengan menggunakan Python, kemudian kita mulai dengan menggunakan Python. Di sana kita akan dikenalkan pemrograman dasar-dasar Python, kemudian kita akan melakukan perkenalan dengan sistem persamaan linear, regresi, interpolasi, akar persamaan, Deret-Taylor, turunan numerik, integral numerik, persamaan diferensial biasa, serta masalah nilai awal. Dalam mata kuliah Scientific Computing dikenal dengan dua sistem dalam penyajian materinya. Sistem yang pertama itu adalah sistem GSLC, di mana mahasiswa dan dosen tidak perlu tatap muka, melainkan akan dibimbing oleh dosen melalui forum di BINUS Maya. BINUS Maya merupakan LMS di Universitas Bina Nusantara. Yang kedua, itu face-to-face. Sistem face-to-face itu mengharuskan mahasiswa dan dosen berinteraksi langsung di kelas. Berikut ini merupakan referensi untuk mata kuliah Scientific Computing. Referensi yang pertama itu adalah textbook, dan referensi ini merupakan referensi utama untuk
mata kuliah Scientific Computing. Sementara untuk referensi yang lain, referensi 6.2 yang bisa berupa video dari YouTube atau video VBL yang dibuat oleh dosen itu sendiri atau berasal dari website, itu merupakan referensi pendukung. Selain dengan mahasiswa dan dosen berinteraksi di kelas, mahasiswa dan dosen juga melakukan interaksi pada beberapa aplikasi. Di antaranya adalah aplikasi LMS Binus Maya, di mana aplikasi ini dapat menampilkan beberapa bagian, seperti misalkan courses, itu adalah fitur untuk menampilkan mata kuliah yang diampu oleh dosen tersebut, kemudian forum, di mana dosen dengan mahasiswa melakukan diskusi melalui forum tersebut, dan forum ini juga digunakan untuk sesi GSLC, di mana dosen memberikan guidance, memberikan panduan di dalam forum tersebut, dan mahasiswa melaksanakan panduan-panduan tersebut. Kemudian ada fitur scoring, di mana fitur scoring ini adalah digunakan untuk dosen untuk memberikan penilaian terhadap beberapa tugas yang diberikan oleh dosen di Binus Maya dan juga beberapa kuis yang sudah dilaksanakan. Selain itu, Binus Maya juga memberikan informasi mengenai schedule, jadwal dari mata kuliah yang diampu oleh dosen tersebut. Selain daripada Binus Maya, pada mata kuliah Scientific Computing ini juga didukung oleh video-video dari dosen itu sendiri yang dihimpun pada channel YouTube Biomed Official, di mana channel ini memuat video-video mengenai materi mata kuliah Scientific Computing. Selain itu, urutan daripada materi juga disusun di Biomed Official website dengan alamat daniswandi.wordpress.com. Terakhir adalah bagaimana melakukan evaluasi. Untuk evaluasi dari mata kuliah Scientific Computing, itu ada beberapa aktivitas penilaian. Penilaian yang pertama itu meliputi penilaian melalui assignment, di mana bobotnya adalah 10% dan itu akan mengukur LO1, LO2, LO3, dan LO4. Selain daripada aktivitas assignment, penilaian juga diambil meliputi AOL atau Assurance of Learning, di mana di dalamnya penugasan ini merupakan independent project dengan bobot 10% dan mengukur LO dari 1 sampai 4. Kemudian, penilaian daripada mata kuliah ini itu diambil juga dari mid-exam atau ujian tengah semester dengan bobot 20%, akan mengukur LO1 dan LO2. Dan selain daripada itu, aktivitas penilaian juga diambil daripada final exam, dan itu akan mengukur LO3 dan LO4 dengan bobot 30%. Selain daripada kelas teori, untuk mata kuliah Scientific Computing, ini ada kelas lab atau kelas praktikum, di mana bobot penilaian untuk assignment di kelas laboratorium itu adalah sebesar 30% dan akan mengukur LO1 sampai LO4. Sebagai bukti unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, kali ini saya akan menampilkan cuplikan pembelajaran yang dilakukan di kelas, di mana di dalamnya akan terlihat bagaimana interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Materi yang akan disampaikan itu adalah materi di sesi ke-13, di mana materi tersebut merupakan pembahasan mengenai metode Ranskute. Berikut adalah cuplikan dari video tersebut. Halo semuanya, selamat sore. Hari ini kita
sesi terakhir ya. Ini adalah sesi terakhir untuk mata kuliah scientific computing. Akan masuk ke sesi lain ya, untuk masuk ke materi School Methods. Ya. Jadi sebelumnya di kelas teori kita sudah ya apa namanya teorinya mengenai School Methods, mulai dari mungkin dan sederhana. Lalu dari sana kita lakukan implementasi pada namanya juga boleh, juga boleh nanti kita langsung implementasi. Saya kembali menyampaikan bahwa learning objektif untuk materi kita ini itu adalah bisa menjelaskan mengenai konsep dan menjelaskan ini ya masuk ke yang ini nomor satu dan berbeda kasih nah yang terakhir ini kita masuk ke persamaan diferensial. Nanti kalian akan ketemu dengan suatu sistem persamaan diferensial atau mungkin yang single persamaan diferensial. Kemudian kamu selesaikan secara numerik. Ya. Nah, yang perlu kalian ketahui itu adalah mendefinisikan dari suatu persamaan diferensial nanti dalam fungsi yang ditulis di codingnya. Bahkan ini juga kita harus tahu mana yang harus kita evaluasi di numeriknya nanti. Jadi ketika kita punya suatu persamaan diferensial, misalkan adalah di dx seperti ini, maka ini sama dengan fy, artinya dia fungsinya akan bergantung pada x dan y. Ya. Nah, ini tidak merupakan suatu keharusan bergantung pada x, ya. Tapi bisa jadi dia hanya bergantung pada y saja. Bisa juga bergantung pada x dan y. Ini yang dari istilahnya itu ada persamaan diferensial yang otonomos sama yang non otonomos. Gitu. Ya. Nah, ini contoh kita punya misalkan di dx ditambah dengan 2y sama dengan 1,3 eksponen min x. Di nolnya itu sama dengan 5. Nah, dalam hal ini berarti kita menuliskan persamaan ini itu menjadi seperti ini. Jadi di dx kita harus dipanggil luas. Kemudian fungsinya di sini ada 2y-nya menjadi pindah sehingga nanti kita punya 1,3 eksponen min x dikurangi dengan 2y. Nah, inilah yang menjadi fx. Pada saat x-nya 0, maka y-nya 5. Nah, dalam hal ini berarti fx-nya yang tadi saya sebutkan dia adalah yang ada di kelas kanan. Oke, nah fungsi inilah yang nanti kalian akan gunakan dalam penulisan skema proyek. Oke, paham sampai sini? Kalau saya misalkan punya suatu fungsi yang dia itu adalah misalkan seperti ini, dy dx-nya ditambah dengan x, yang sama x sama dengan eksponen x plus y misalkan, maka yang menjadi fx-y-nya apa? fx-y-nya apa dengan eksponen x plus y min x. Ya. Ini yang penting. Nanti kita akan tahu kenapa ini penting dikenali. Ya. Kadang-kadang kalau kalian ketemu dengan suatu persamaan atau sistem, kita akan ketemu dengan sistem persamaan diferensial. Saya punya misalkan predator P, karena di dx, kalau predator P dengan T misalkan, dx, dt misalkan ini adalah pre-nya, kemudian di y, dt ini adalah predatornya. Ya. Jadi nanti kamu akan punya di sini misalkan apa namanya katakanlah misalkan beta x, ya. Atau jangan pakai ini misalkan 2x min xy, c-nya kan berarti karena dia ada apa namanya ini posisi dia predator, ya ada predasi, maka dia ke sini dia punya misalkan kematian alami sebesar 0,3 y misalkan contoh aja.
Ini adalah kelahirannya, ini akibat ada predasi, ya, kemudian ini dikurangi dengan kematian alami misalnya. Mana yang menjadi F-nya? Nah, berarti di sini kamu akan punya dua buah F. Yang ini adalah F1 Y, yang ini adalah F2 XY. Akibatnya apa? Akibatnya nanti kamu akan punya dua buah skema memory di dalam bersama apa skema struktur metode. Oke ya. Nah, kalian pernah kita sudah membahas tentang bentuk umum dari suatu skema memory seperti ini. Ya. Ini adalah skema memory untuk persamaan transducer methods. Ini adalah order X. Tapi kita akan masuk misalkan ke transducer metode order pertama. Nah, transducer metode order pertama ini skemanya seperti ini ya. YI plus 1 itu sama dengan YI plus A1 A1. Betul ya? Seperti ini bentuk skemanya. Itu K1-nya adalah AFXIY. Dan menariknya, ketika kalian punya A1-nya adalah sama dengan 1, ya, skema ini YI plus 1 sama dengan YI ditambah dengan K1, di mana punya itu adalah, kita kembali aja, A, F, X, I, YI, ini berarti masuk ke metode apa? Equation. Masuk metode apa? Euler. Ya. Jadi masuk ke dalam skema Euler. Ya. Artinya, ketika kita asal punya satu, sebetulnya dia adalah skema Euler. Ya. Dan kalau kita masuk lagi ke skema yang berikutnya, misalkan sebelum ke skema kedua, ya, bagian ini itu adalah metode Euler. Ya. Nah, kita lihat salah satu contoh dari order pertama ini misalnya. Ya. Maka FXY-nya apa? FXY-nya berarti apa? 1 plus Y kuadrat. Itu adalah FXY-nya. Ya. Jadi X0 sama dengan 0, ya, X0-nya, kemudian Y0-nya di sini adalah 0 juga. Kalau kita menggunakan transducer method untuk order 1 di sini, maka nanti kita akan punya kondisi haknya, misalkan ya, ini haknya adalah koma. Kita bisa cek, ya, kita bisa cek ya. Kita coba langsung ke praktek. Oke, yang pertama itu kita coba import nampaknya sebagai NP ya. Kita import ini karena ini akan digunakan nanti. Nah, lalu pertama kali itu kita definisikan persamaan diferensialnya. Persamaan diferensialnya apa? Gitu ya, kamu harus definisikan dulu. Tadi di soal itu kita punya persamaan diferensialnya? Sorry, mana tadi di soal? 1 plus Y kuadrat. Maka kita punya def ya. Kemudian nama fungsinya kita kasih F saja agar sama. F berarti fxy di sini ya. Terus habis itu kita nilai baliknya ada ya. Nilai baliknya itu adalah tadi 1 plus Y kuadrat. Oke. Nah, kita berikutnya itu adalah definisikan Ranskutu method ya. Oke, ini definisi dari fungsi Ranskutu method order 1 dulu.
Berarti berikutnya adalah kita masukkan nilai-nilai yang dibutuhkan, nilai awal dan nilai parameter. Oke, X0-nya tadi berarti 0, Y0-nya juga sama dengan 0. H-nya tadi step size-nya berapa? 0,10 ya, 0,1. Oke, kita sudah punya nilai awalnya dan parameter. Tinggal nanti kita hitung solusinya dengan memanggil function transpute tadi. Orde 1 yang masuk adalah X0, kemudian Y0, kemudian H-nya, kemudian N-nya. Oke. Kalau kita print, katakanlah print Y ya. Nah, yang terjadi adalah apa? Print Y berarti di sini pada saat X-nya 0, sorry, X0 itu satu, Y-nya 0. Iterasi 2, 0,1. Iterasi 3, 0,201. Ada yang belum? Tinggalan? Tinggalan, oke, oke, oke. Yang mana, yang mana? Ini ya, ini nilai awalnya. Nilai awal kan ini dari soal ya. X0, 0, Y0, 0. Itu dari soal. Dan H 0,1 itu dari soal. N itu ngitung. Ngitung sesuai apa yang diinginkan. Bisa dipahami sampai sini? Coba kita main-main dengan ini ya, main-main dengan plot. Kalau kita mau plot, berarti kan kita butuh apa? Import matplotlib dot file plot. Kita singkat menjadi PLT ya. Ini biasa. Nah, jadi kita bisa lihat plottingnya seperti ini. Itu gimana? Nah, ini udah manualnya seperti ini berarti ya. Kemudian kalau ngitung errornya dari model 3 tadi, perhatikan ini adalah solusi eksaknya dan ini adalah solusi yang berdasarkan hasil approximasinya yang tadi menggunakan rasio model 3 berarti dibagi dengan relativitas ada si nilai eksaknya atau solusi eksaknya kita hanya 4,93 kali 10 pangkat minus 5 kecil sekali. Ini skema mulainya ini coba untuk order 4 ya. Fungsinya kita pakai yang ini YYDX dengan X plus Y, X 0 nya 0, Y 0 nya 1, kita plot aja apa sebenarnya gitu ya. Walaupun ini juga function yang ya akan dipakai. Oke, kita coba prakteknya ya. Yang lain, yang ini nggak ketinggalan. Ada yang ketinggalan nggak? Soalnya nanti ini akan ditumpuk-tumpuk nih. Orde 1 ketinggalan nggak? Siapa yang ketinggalan? Jangan sampai bilang pas sudah jauh, Pak saya error di sini. Kamu error? Oke, dua ya. Definisi fakta hati-hati ya. Pada saat kamu mendefinisikan fungsi, sudah dengan ini cara definisi fungsi selalu di standar. Ini adalah function, ini dari dua, ini pasti agak masuk ke dalam karena ini merupakan badan fungsinya. Ya, badan fungsi juga sama, for itu masuk ke dalam fungsi, badan fungsi. Kemudian ini ada masuk lagi karena yang di looping itu ini nilai baliknya ini sejajar dengan for. Oke, bisa dipahami? Jalan, aman, oke, sip. Ya. Nah, sekarang kita akan definisikan metode Ranskute orde 4. K4 apa? K4 H ini ditambah satu step, ini ditambah dengan K3. Oke, ini mudah. Ranskute orde 4-nya nilainya kan tetap sama ya. Nilai awalnya akan tetap sama. Tinggal kita evaluasi nih Ranskute-nya. Ini kan tetap sama juga ya. Evaluasinya akan tetap sama.
Transkute, tapi kita ganti dengan transkute orde 4. Nah, sekarang kita coba plot. Nah, perhatikan kita akan punya yang atas ini adalah transkute orde 1 yang biru. Ya. Kemudian yang orange atau kuning ya, itu transkute orde 4. Ya. Oke ya. Itu apa namanya? Transkute. Kamu bisa komparasikan dengan menggunakan apa namanya? Metode skema yang mungkin. Kalau transkute orde 3, 2 misalkan kamu sebutkan. Terus juga kamu bisa bikin apa namanya? Coiler ya. Bisa bikin juga metode teoris ya, dan lain sebagainya, nanti dibandingkan mana yang paling kira-kira errornya lebih kecil. Bisa dilakukan. Oke, bisa. Yang tadi ya, kamu bikin transkute orde 3, 2 yang Mayer ya, dan lain sebagainya, skema itu untuk menentukan diferensial ini. Terus nanti kalaupun ada, mungkin ada tugas kelompok, bisa tugas kelompok bisa di apa di Semaya ya, untuk presentasi perbandingan mana yang paling bagus di antara metode-metode yang sudah diajarkan. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Ini ada LMS-nya di sini, transkute, ada tadi udah kuis kan? Saya mungkin nanti ditambahkan tugas ya, nanti tambahkan. Demikian cuplikan rekaman video dari perkuliahan tatap muka yang dilaksanakan pada sesi ke-13. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.